وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pembahasan kitab At-Tauhid, memasuki bab yang ketiga. Penulis kitab Tauhid Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala mengatakan, Babu man haqqaqa tauhida dakhalal jannata bighairi hisabin. Bab barang siapa yang merealisasikan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Inilah jamaah sekalian tingkatan tertinggi orang-orang yang masuk surga. Masuk surga tanpa hisab, tanpa dihitung-hitung lagi berapa banyak amal baiknya, berapa banyak amal buruknya, dan tanpa sedikit pun disentuh oleh api neraka. Mereka langsung masuk ke surga. Syarat masuk surga tanpa hisab itu apa? Merealisasikan tauhid. Karena tauhid adalah amalan yang paling agung, maka wajar saja jika orang-orang yang merealisasikan tauhid, mereka akan masuk surga dengan tingkatan yang paling tinggi, tanpa hisab dan tanpa azab. Lalu apa yang dimaksud dengan merealisasikan tauhid? Para ulama menjelaskan, tahqiqut tauhid, merealisasikan tauhid itu maknanya adalah takhlisuhu wa tasfiyatuhu min syawaibi syirki wal kufri wal bid'i wal ma'asi. Memurnikan tauhid dan mensucikannya dari kotoran-kotoran syirik dan noda-noda kekafiran, dan dari perbuatan-perbuatan bid'ah serta perbuatan maksiat. Jadi orang yang merealisasikan tauhid, dia menjauhi semua perbuatan dosa. Bukan hanya dosa-dosa yang dapat membatalkan tauhidnya, tapi juga dosa-dosa yang dapat mengurangi tauhidnya. Semua dosa dia jauhi. Walaupun bukan bermakna dia menjadi orang suci atau menjadi maksum seperti para nabi, tidak. Namun apabila dia terjerumus dosa, dia segera bertobat. Sebagaimana Allah berfirman tentang sifat orang-orang yang benar-benar bertakwa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menzolimi diri-diri mereka sendiri, yaitu berbuat dosa, maka mereka segera ingat Allah, kemudian mereka memohon ampun atas dosa mereka tersebut. Dan siapakah yang maha mampu mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak terus-menerus melakukan dosa itu dalam keadaan mereka telah mengetahui. Jadi orang yang merealisasikan tauhid mungkin saja terjerumus dosa, tapi dia segera taubat. Kalau benar-benar dia memiliki tauhid dalam hatinya, maka dia akan segera bertaubat dari dosa itu. Maka jemaah sekalian, barang siapa yang benar-benar merealisasikan tauhid, dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Lalu bagaimana sifat-sifat orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab itu? Penulis rahimahullah menyebutkan dalam bab ini 3 dalil. Dan dari 3 dalil ini insyaallah ta'ala kita bisa memetik 9 sifat. 9 sifat orang-orang yang merealisasikan tauhid dan mereka akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab.
Kita masuk dalil yang pertama. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifa wa lam yaku minal musyrikin syakiran li an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang umat, yaitu seorang pemimpin, qanitan lillah, yang selalu tunduk taat kepada Allah serta takut kepadanya. Hanifan, dia seorang yang hanif, yaitu berpaling dari kesyirikan dan menyembah hanya kepada Allah. Walam yaku minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang-orang musyrik. Syakiran li an'umih, dan dia senantiasa mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka Allah memilihnya dan memberikan hidayah kepadanya ke jalan yang lurus. Surat An-Nahl ayat 120-121. Di dalam dua ayat ini Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang sifat Nabi Ibrahim alaihi salam. Inilah sifat orang yang benar-benar merealisasikan tauhid. Kenapa Allah sebutkan para nabi dan rasul di dalam Al-Quran selain Nabi Muhammad SAW? Karena dua faidah penting. Yang pertama, agar kita lebih mencintai mereka. Dan ini ibadah. Kita mencintai para nabi dan rasul adalah termasuk ibadah. Itulah yang disebut cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, agar kita memetik pelajaran. Bukan hanya kita, nabi kita pun, Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk meneladani para nabi dan rasul terdahulu, terutama Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat banyak disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan Allah tegaskan juga di surat Al-Mumtahanah ayat keempat, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu, sungguh telah ada bagi kalian pada diri Nabi Ibrahim dan para pengikut beliau teladan yang baik. Jadi Allah menyuruh Nabi kita yang mulia Muhammad SAW dan umat beliau untuk meneladani para nabi terdahulu, terutama Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Allah sebutkan dalam dua ayat ini sifat-sifat orang yang betul-betul mentauhidkan Allah, yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, yang ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada 5 sifat yang terkandung dalam surat An-Nahl ayat 120-121 yang terdapat pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama kata Allah, Inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang umat. Maksud umat di sini adalah pemimpin yang pantas dijadikan teladan. Allah sebut beliau dengan seorang umat, menunjukkan walau beliau seorang diri, tapi kualitasnya seperti umat yang besar. Sebaliknya umat yang besar tidak berkualitas, maka mereka tidak bernilai. Seorang diri, tapi dia berkualitas, maka dia bisa sebanding dengan satu umat yang besar. Inilah Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang imam yang pantas dijadikan teladan. Itu maknanya. Maka agar kita bisa masuk surga tanpa hisab dan merealisasikan tauhid dengan sebaik-baiknya, kita pun harus menjadi imam, yaitu menjadi seseorang yang pantas diteladani. Pertanyaannya jemaah sekalian, caranya gimana? Allah Azza wa Jalla di surat As-Sajdah telah menjelaskan kepada kita caranya. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Dan kami jadikan di antara mereka para imam, para pemimpin, orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, yang memberi petunjuk dengan perintah dari kami. Kami jadikan mereka pemimpin ketika mereka bersabar dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Berdasarkan ayat ini, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, bis sabri wal yakin tunalul imamatu fid din.
Dengan kesabaran dan keyakinan tergapailah derajat kepemimpinan. Maksudnya derajat yang tinggi di dalam agama yang telah didapatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sabar dan yakin. Kenapa jemaah sekalian? Sabar dan yakin. Karena hakikatnya yang dapat menghancurkan kita, yang dapat merusak kita, itu hanya ada dua. Pada hakikatnya yang dapat menghancurkan kita, menyesatkan kita di dunia dan menjerumuskan kita di neraka, itu hanya ada dua, yaitu syahwat dan syubhat. Maka menghadapi syahwat dengan sabar dan menghadapi syubhat dengan yakin. Pertanyaannya jemaah sekalian, gimana caranya kita bisa sampai pada kedudukan sabar dan yakin? Caranya adalah dengan menuntut ilmu dan mengamalkannya, dan banyak berdoa kepada Allah disertai dengan tawakal kepadanya. Ini caranya. Kita bisa mencapai derajat yakin dan sabar dengan mendalami ilmu agama, mengamalkannya, dan selalu minta tolong kepada Allah disertai dengan ketergantungan hati hanya kepadanya. Maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kita agar sampai pada kedudukan sabar dan yakin. Ini sifat orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab yang pertama. Yang kedua, kata Allah, qanitan lillah. Ibrahim adalah seorang yang selalu tunduk patuh serta takut kepada Allah. Maksudnya, beliau beribadah terus-menerus. Tidak hari ini ibadah, besok maksiat lagi. Besok ibadah, besoknya maksiat lagi, tidak. Tapi beliau selalu beribadah kepada Allah. Karena itulah perintah Allah kepada kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu keyakinan. Maksud keyakinan di sini adalah kematian. Hidup ini untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan beliau selalu tunduk dan patuh apapun yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak seperti sebagian orang, kalau tidak ditentang oleh masyarakatnya, mereka amalkan. Kalau tidak ditentang oleh keluarganya, mereka amalkan. Kalau sesuai dengan hawa nafsunya, mereka amalkan. Kalau menguntungkan, mereka amalkan. Enggak seperti itu. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam selalu mengamalkan apa yang Allah perintahkan, walaupun dimusuhi oleh manusia, walaupun bertentangan dengan hawa nafsu, walaupun berat. Inilah sifat orang-orang yang beriman. Tatkala mendengar seruan Allah dan Rasulnya, mereka mengatakan, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat, kami tunduk patuh. Bukan kami dengar dan kami lihat sikon dulu. Masyarakat mendukung tidak. Ini keputusan populer tidak. Jangan-jangan nanti saya nggak terpilih lagi kalau saya amalkan ajaran Islam yang ini. Kenapa? Karena ada sebagian orang menganggap itu radikal. Subhanallah. Dia pun takut mengamalkannya karena dia tidak mau jabatannya hilang. Na'udzubillah. Yang menguntungkan, semisal bank syariah, zakat, itu diamalkan. Yang rasanya tidak menguntungkan secara ekonomi, tidak diamalkan. Tidak seperti itu orang yang benar-benar merealisasikan tauhid. Susah dan senang, lapang maupun sempit, dia tetap berpegang teguh dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Karena kita nggak mungkin menghindar dari kesulitan-kesulitan di dunia ini dalam mengamalkan syariat Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Allah mencela, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nas ka'adzabillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang berkata, kami sudah beriman kepada Allah, kami muslim,
Tapi ketika dia disakiti, diganggu di jalan Allah, maka dia jadikan gangguan manusia itu seperti azab Allah. Maksudnya demi selamat dari celaan manusia, gangguan manusia, dia tinggalkan agama Allah Azza wa Jalla. Tidak seperti itu orang yang merealisasikan tauhid, yang akan masuk surga tanpa hisab. Sifat yang ketiga, hanifan. Kata Allah, beliau adalah seorang yang hanif. Hanif itu maknanya adalah al-muqbil 'ala Allah, al-mu'rid an kulli ma siwah. Orang yang mempersembahkan ibadahnya hanya untuk Allah semata-mata dan berpaling dari semua peribadahan kepada selain Allah. Maka inilah sifat utama beliau yang sering kali disebutkan dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang hanif. Sampai-sampai para ulama menyebut Ibrahim adalah imamul hunafa. Pemimpinnya orang-orang yang hanif. Orang yang hanif itu adalah yang mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Inilah sifat utama orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Adapun orang yang berbuat syirik tidak akan mungkin masuk surga selama-lamanya, sebagaimana insyaallah kita akan bahas bab tentang bahaya syirik setelah bab ini. Kemudian sifat beliau yang keempat, walam yaku minal musyrikin, dan beliau tidak termasuk orang-orang musyrik. Maksudnya adalah beliau tidak bergabung dengan mereka, tidak berkasih sayang dengan mereka, tidak bersikap loyal kepada mereka. Tapi beliau berlepas diri dari mereka dan dari perbuatan mereka menyembah kepada selain Allah. Sebagaimana juga Allah tegaskan di surat Al-Mumtahanah ayat keempat, Nabi Ibrahim dan pengikut beliau berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Beliau berlepas diri dari perbuatan dosa kesyirikan dan kekafiran dan dari orang-orang yang melakukannya. Dan Allah memberi ancaman keras barang siapa yang mencintai atau bersikap loyal atau memuliakan orang-orang yang tidak beriman. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Dalam surat Al-Maidah ayat ke-51. Barang siapa di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai wali, maka dia bagian dari mereka. Dia bukan lagi bagian dari kaum muslimin kalau dia menjadikan orang-orang kafir sebagai walinya. Apa artinya menjadikan orang kafir sebagai wali? Mencintai mereka, bersikap loyal kepada mereka, menjadikan mereka sebagai teman dekat atau orang kepercayaan, tangan kanan kita, atau kita angkat sebagai pemimpin, atau kita tunjuk sebagai pejabat. Maka berarti kita telah menjadikan orang kafir itu sebagai wali. Kata Allah, barang siapa menjadikan seorang yang tidak beriman sebagai wali baginya, dia bagian dari mereka. Dia sudah kafir. Walaupun di sini ulama merinci dua tingkatannya. Pertama, kafir kalau dia bersikap loyal kepada orang kafir karena setuju dengan agama mereka, atau karena ada satu ajaran Islam yang dia benci, maka dia kafir seperti mereka. Tidak ada bedanya. Yang kedua, tingkatan dosa besar kalau dia bersikap loyal kepada orang kafir hanya karena dunia. Termasuk orang-orang yang mengidolakan para pesepak bola kafir. Maka ini adalah dosa besar jika mereka mengidolakan orang-orang kafir tersebut hanya karena sepak bola. Tapi kalau mereka mengidolakan orang-orang kafir itu karena senang dengan agama mereka, atau menyetujui kekufuran mereka, atau benci kepada Islam, maka itu termasuk pembatal keislaman. Sifat beliau yang kelima, syakiran li an'umih. Beliau senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Inilah orang yang merealisasikan tauhid, yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Sifatnya yang kelima adalah selalu bersyukur.
Dan bersyukur itu terlaksana dengan 3 rukun. Yang pertama bersyukur dengan hati, yaitu meyakini segala nikmat datangnya dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apapun nikmat yang ada padamu, maka itu dari Allah. Yang kedua, bersyukur dengan lisan, yaitu memuji Allah atas nikmat yang Dia berikan dan menisbatkan nikmat itu kepadanya. Kita katakan alhamdulillah, ini adalah nikmat yang Allah berikan. Jangan seperti Qarun. Qarun berkata, ini karena saya memang pintar berbisnis, maka Allah pun murka kepadanya dan Allah tenggelamkan dia bersama dengan hartanya ke dalam bumi. Yang ketiga, bersyukur dengan anggota tubuh, yaitu kita gunakan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk menaatinya. Singkatnya adalah, orang yang bersyukur itu adalah orang yang beribadah kepada Allah, yang menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Siapa yang tidak melakukannya, maka dia bukan orang yang bersyukur. Kita masuk dalil yang kedua. Wa qala ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Rabb mereka. Mereka itulah maksudnya orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Surat Al-Mu'minun ayat ke-59. Ini sama dengan sifat Nabi Ibrahim alaihissalam yang ketiga, mentauhidkan Allah dan tidak berbuat dosa syirik. Kita masuk dalil yang ketiga, dalil yang terakhir dalam bab ini. Hadis yang cukup panjang, kita bacakan insyaallah taala. An Husain bin Abdurrahman qala, kuntu inda Sa'id bin Jubair faqal ayyukum ra'al kawkab alladhi qaddal barihah. Dari Husain bin Abdurrahman, ulama dari generasi tabi'u at-tabi'in rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, aku pernah di majelis Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair adalah imam besar dari generasi tabi'in, murid seniornya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Faqal, maka beliau bertanya, siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh semalam? Maksudnya potongan bintang. Faqultu ana, aku jawab aku. Tsumma qultu, kemudian aku buru-buru mengatakan lagi, ama inni lam akun fi salatin walakinni ludiktu. Ketahuilah ketika itu aku tidak sedang salat, akan tetapi aku sedang disengat oleh kalajengking. Kenapa buru-buru beliau mengatakan saya enggak salat ketika itu? Karena orang dulu sudah dimaklumi kalau bangun malam untuk salat maupun ibadah-ibadah yang lain. Maka beliau tidak ingin dipuji atas sesuatu yang tidak beliau kerjakan. Sebagaimana para ulama salaf juga tentu tidak ingin dipuji atas yang mereka kerjakan. Qala fama sana'ta, lalu kata Sa'id bin Jubair, apa yang kamu lakukan? Qultu irtaqaitu, aku jawab aku minta ruqyah. Ini pembahasan kita, salah satu pembahasan penting yang ada dalam hadis ini, masalah minta ruqyah, boleh atau tidak. Qala fama hamalaka ala dzalik, kata Sa'id bin Jubair, apa yang membawamu melakukan itu? Maksudnya dalilmu apa? Begitulah ulama salaf dahulu, kalau melihat saudaranya melakukan satu amalan, dia tanya dalilnya. Dia tidak buru-buru membenarkan, tapi juga tidak buru-buru menyalahkan. Tanya dulu, mungkin dia punya dalil. Tapi sebagian orang sekarang alergi mendengarkan kata-kata mana dalilnya. Bahkan marah-marah ya, subhanallah. Qultu hadithun haddatsanahu Sya'bi. Maka beliau pun langsung sigap menjawab. Sebuah hadis yang disampaikan kepada kami oleh Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi adalah Amir bin Syurahail Al-Hamadani, imam besar dari generasi tabi'in rahimahullahu ta'ala. Qala wa ma haddatsakum, kata beliau, kata Sa'id bin Jubair kepada Husain bin Abdurrahman, hadis apa yang beliau sampaikan kepada kalian? Qultu, aku jawab, haddatsana an Buraidah bin al-Husayb annahu qala, beliau menyampaikan kepada kami dari Buraidah bin al-Husayb, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau berkata, tapi disebutkan dalam riwayat yang lain, ini bukan sekedar ucapan beliau, melainkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak ada ruqyah kecuali untuk penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata atau penyakit yang disebabkan oleh sengatan binatang berbisa. Maksud tidak ada ruqyah di sini adalah
tidak ada ruqyah yang lebih bermanfaat kecuali untuk dua penyakit tersebut. Namun ruqyah itu untuk semua penyakit. Apakah penyakit disebabkan oleh gangguan setan, gangguan jin atau para tukang sihir, maupun penyakit yang mungkin sembuh melalui pengobatan medis. Qala, maka beliau mengatakan, qad ahsana man intaha ila ma sami'a, sungguh bagus yang engkau lakukan, telah beramal sesuai dengan ilmu yang kamu ketahui. Beliau puji dulu, walaupun setelah itu beliau akan menyalahkan. Jadi hadisnya betul, tapi pemahamannya yang salah. Ini pentingnya ilmu, pentingnya kita bersama para ulama, bertanya kepada para ulama akan pemahaman kita. Jadi di sini kita bisa memetik pelajaran. Enggak semua orang punya dalil berarti benar. Apalagi enggak punya dalil sama sekali. Enggak punya dalil sama sekali, enggak ada dalilnya sudah pasti salah. Punya dalil pun belum tentu benar. Kita lihat dulu gimana pemahamannya. Maka beliau puji terlebih dahulu, bagus yang kamu lakukan sesuai ilmu yang kamu ketahui. Walakin, akan tetapi, haddatsana Ibnu Abbasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah menyampaikan kepada kami sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, uridat alayyal umam, telah ditampakkan kepadaku umat-umat di hari kiamat. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahat, maka aku melihat seorang nabi, pengikutnya tidak lebih dari 10 orang. Wan nabiyya wa ma'ahu rajul wa rajulan, dan seorang nabi yang lain pengikutnya hanya 1 orang, nabi yang lain pengikutnya hanya 2 orang. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun, dan aku melihat seorang nabi tidak ada pengikutnya seorang pun. Di sini kita bisa memetik pelajaran penting bahwa jumlah yang besar bukan ukuran kebenaran. Lihat, ada para nabi, ini ustadz, da'i, yang Allah langsung mengangkat mereka. Tapi ternyata subhanallah, pengikut mereka sedikit. Diutus ke satu negeri, pengikut mereka sedikit. Ada yang tidak lewat 10, ada yang hanya 1 orang, ada yang hanya 2 orang, ada yang tidak punya pengikut sama sekali. Karena kebenaran itu sudah jelas. Kebenaran itu adalah dalil Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman ahli sunnati wal jamaah. Bukan banyaknya pengikut, bukan pula sedikitnya pengikut. Itu bukan juga bukti kebenaran. Kalau pengikutnya sedikit berarti dia benar, tidak juga. Yang benar itu sudah jelas, yang sesuai dengan ajaran Islam yang asli. Idrufi ali sawadun azimun fadhanantu annahum ummati, tiba-tiba ditampakkan kepadaku jumlah yang besar, aku pun mengira inilah umatku. Faqila li hadza Musa wa qaumuhu, maka dikatakan kepadaku itu adalah Musa dan kaumnya. Maksudnya kaum yang beriman kepada beliau. Fa nadhartu fa idza sawadun azimun, maka aku pun melihat di sisi yang lain, ternyata ada jumlah yang lebih besar. Faqila li hadhihi ummatuka, maka dikatakan kepadaku inilah umatmu. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adzabin, dan di antara mereka ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Inilah pembahasan kita tentang 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Tapi Nabi SAW tidak langsung mengabarkan siapa mereka itu. Thumma nahadha fadakhala manzilahu fakhadan nasu fi ulaika. Beliau bangkit lalu masuk ke rumah, maka para sahabat pun tenggelam dalam diskusi, penasaran siapa mereka itu yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Faqala ba'duhum, sehingga sebagian sahabat berkata, fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin mereka adalah sahabat-sahabat dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'duhum, sebagian lagi berkata, fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'an, mungkin mereka adalah orang-orang yang terlahir dalam Islam sehingga mereka tidak pernah mempersekutukan Allah sedikit pun. Wa dzakaru asya, mereka pun menyebutkan amalan-amalan yang lain yang kemungkinan diamalkan oleh orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar, mereka pun mengabarkan diskusi mereka. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, humul ladzina la yastarkun, mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Inilah jemaah sekalian, Nabi SAW akan menjelaskan kepada kita 4 sifat
Orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ditambah dengan 2 dalil sebelumnya, 5 sifat, maka semuanya menjadi 9. Maka kalau begitu, ini sifat yang ke-6. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Kalau begitu, jika mereka sakit, apa yang mereka lakukan? Melakukan pengobatan yang mubah dan meruqyah diri mereka sendiri. Tidak minta diruqyah oleh orang lain. Oleh karena itu, berdasarkan hadis ini, kita pun paham bahwa minta ruqyah itu tercela. Cuma hukumnya ada 2 tingkatan. Kalau yang dimintai adalah ruqyah yang haram, maka hukumnya haram. Bahkan bisa jadi syirik kalau yang dimintai ruqyah adalah dukun yang meruqyah dengan cara berdoa kepada selain Allah atau menyuruh pasiennya melakukan kesyirikan seperti mempersembahkan sesajen atau menyembelih untuk selain Allah. Tingkatan yang kedua, kalau yang diminta itu adalah ruqyah yang sesuai syariat, hukumnya bagaimana? Minta ruqyah kepada seorang ustadz misalkan, ini ustadz beneran, bukan ustadz dukun ya, ustadz beneran yang meruqyah sesuai syariat. Hukumnya gimana minta ruqyah yang sesuai dengan syariat? Hukumnya berdasarkan hadis ini adalah makruh. Tidak sampai haram, tapi makruh. Kenapa makruh? Karena Nabi SAW mengatakan, orang yang melakukannya tidak akan termasuk dalam 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Sebab jamaah sekalian, ketika kita meminta ruqyah, sedikit banyak hati kita akan terjerumus dalam bergantung kepada orang yang meruqyah kita. Oleh karena itu, perbuatan tersebut dimakruhkan. Jadi, itulah sebabnya, karena dia menjauhi yang makruh, maka keutamaannya juga besar. Bukan hanya yang haram dia jauhi. Kalau yang makruh saja dia jauhi, tentu apalagi yang haram, apalagi yang syirik. Maka kita pun paham apa rahasianya, kenapa dia bukan hanya masuk surga, tapi masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Karena walaupun dia sakit, dia butuh pengobatan, tapi dia menjauhi pengobatan yang makruh. Dipahami ya? Kenapa keutamaannya besar? Walaupun dia sakit, dia butuh pengobatan, tapi tetap dia jauhi pengobatan yang makruh, apalagi yang haram, apalagi yang syirik. Ini nilai mengapa dia masuk surga tanpa hisab. Dan juga karena itu termasuk penjagaan terhadap tauhid, agar kita tidak bergantung kepada tukang ruqyah. Dan faktanya jemaah sekalian, banyak tukang ruqyah, walaupun dia mungkin ruqyahnya sesuai syariat, tapi orang-orang terfitnah dengannya. Maksudnya menganggap dia sakti. Sampai-sampai ada yang beranggapan, wah kalau dia yang ruqyah setan lari semua. Bahkan ada orang yang bacaan Qur'annya masih banyak salah, tapi kalau dia meruqyah betul setan lari. Ada seorang ustadz yang bacaan Qur'annya Masya Allah, akidahnya bagus, ketika dia ruqyah setan tertawa. Ini termasuk tipuan setan untuk menyesatkan tukang ruqyah yang bodoh tadi dan menyesatkan para hadirin. Jadi hati-hati. Di sini banyak pintu kesyirikan dan kebid'ahan. Kemudian sifat yang ke berapa? Yang ketujuh. Wala yaktawun. Mereka tidak melakukan pengobatan al-kai. Pengobatan al-kai adalah pengobatan tradisional Arab dengan menggunakan besi panas. Dan ini cukup manjur, tapi hukumnya juga makruh. Maka mereka pun tinggalkan demi mendapatkan keutamaan yang lebih besar. Karena meninggalkan yang makruh adalah keutamaan. Kemudian yang ke-8, wala yatatayyarun, dan mereka tidak melakukan tatayur, tidak takut sial.
atau sebaliknya merasa beruntung dengan angka-angka tertentu. Sama saja dengan orang yang takut sial dengan angka-angka tertentu. Atau dengan posisi rumah. Atau dengan hasil ramalan para dukun. Ini tanggal beruntung. Bagus untuk nikah. Ini tanggal sial, hindari melakukan hajat. Maka ini semuanya adalah syirik. InsyaAllah ta'ala di bab yang ke-28 kita bahas ini lebih detail. Ya, silakan lihat di bab yang ke-28 pembahasan tentang takut sial. Itu termasuk syirik. Maka mereka jauhi. Ini sifat mereka yang ke-8, menjauhi tatayur. Kemudian yang ke-9, dan inilah kunci semua sifat-sifat sebelumnya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka senantiasa bertawakal kepada Rabb mereka. Tawakal itu maknanya bergantung hati hanya kepada Allah, disertai dengan keyakinan hanya Allah yang maha mampu menolong kita, karena hanya Allah yang dapat memberi manfaat atau menolak mudarat, dan juga disertai dengan prasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah akan menolong kita. Ini hakikat tawakal. Jadi harus terkandung dalam tawakal itu 3 hal. Yang pertama, hati yang bergantung hanya kepada Allah. Tidak sedikit pun kita bergantung kepada selain Allah dalam semua urusan kita, urusan dunia maupun urusan akhirat. Yang kedua, keyakinan tanpa ada keraguan sedikit pun kepada Allah, hanya Dia yang maha mampu menolong kita. Hanya Dia yang maha mampu memberi manfaat ataupun menghilangkan mudarat. Yang ketiga, prasangka baik kepada Allah, bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Ini 3 hal penting terkait tawakal. Sebagian ulama menambah yang keempat, dan mengambil sebab. Karena ini juga perintah syariat. Jadi bukan berarti hadis ini berobat tidak boleh. Berobat boleh. Yang dilarang dalam hadis ini adalah pengobatan yang makruh. Itu pun larangannya larangan makruh, bukan sampai haram, kecuali mengandung keharaman. Syariat menyuruh kita berobat. Ibadallah tadawaw, fa innallaha ma anzala da'an ila wada'alahu syifa. Wahai hamba-hamba Allah, kata Nabi SAW, berobatlah kalian, karena Allah tidaklah menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan juga obatnya. Jadi tawakal itu bukan pasrah saja tanpa mengambil sebab. Kita lakukan sebab-sebab agar kita berhasil. Kita mau mendapatkan rezeki, kita bekerja. Kita mau sembuh, maka kita melakukan pengobatan. Kita mau sehat, kita jaga kesehatan kita. Ini tidak menafikan sebab, tapi dengan syarat kita tidak bergantung kepada sebab. Bergantunglah hanya kepada Allah yang satu saja. Inilah semuanya 9 sifat orang-orang yang merealisasikan tauhid. Sebab menghilangkan ngantuk, pindah tempat boleh, atau pergi berwudu. Kemudian lanjutan hadisnya, faqama Uqasyah bin Mihsan, berdirilah seorang sahabat yaitu Uqasyah bin Mihsan radhiyallahu anhu. Faqal, maka beliau berkata, "Ud'ullaha ayyaj'alani minhum ya Rasulullah." Doakan kepada Allah agar aku termasuk 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ini dalil bolehnya minta didoakan. Ini termasuk tawassul. Syaratnya orangnya masih hidup. Meminta atau berdoa kepada orang yang sudah wafat adalah syirik. Qala anta minhum, kata Nabi SAW, engkau bagian dari mereka. Dalam riwayat yang lain beliau berdoa, ya Allah jadikanlah Uqasyah termasuk mereka. Dan beliau menegaskan di hadis ini, engkau bagian dari mereka. Karena beliau mendapatkan wahyu. Allah beritahu siapa yang sudah pasti masuk surga. Thumma qama rajulun akhar, faqal, lalu berdiri seseorang yang lain. Dia pun meminta yang sama, ud'ullaha ayyaj'alani minhum ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar aku bagian dari mereka. Faqal, maka Nabi SAW menolak permintaannya, tapi dengan tolakan yang halus. Kata beliau, sabaqaka biha Uqasyah. Uqasyah sudah mendahuluimu.
Menolak tapi halus. Kenapa beliau tolak? Kata para ulama, karena bisa jadi orang ini tidak berhak. Karena ketika di kota Madinah banyak orang-orang munafik yang pura-pura ikut di majelis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau bisa jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin menutup pintu supaya orang-orang munafik pun tidak minta didoakan. Maka satu ini dicegah agar yang lain yang tidak pantas minta didoakan tidak ikut-ikutan. Walhamdulillah sampai di sini hadisnya. Dengan begitu selesai pula bab ini. Insyaallah kita lanjutkan tanya jawab setelah azan sampai qomat. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Silakan kalau ada pertanyaan. Fadal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Nah. Iya, Masya Allah. Ini pertanyaan bagus sekali. Nah. Iya. Iya, baik. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Ya, satu aja dulu, nanti dijawab lagi. Apa berhubungan? Oh iya. Oh iya. Baik. Jadi jemaah sekalian, hadis tentang 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Itu jumlahnya sedikit sekali. Jumlahnya sedikit sekali, 70.000. Sahabat saja sudah 120.000 lebih gitu. Ya. Belum lagi dari generasi tabi'in sampai di hari kita ini, 14 abad loh. Sampai hari kiamat. Tapi ada hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Baihaqi dan yang lainnya
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fastazadtu Rabbi." Aku pun minta tambah kepada Robku. Ini karena kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau. Beliau minta tambah. Fazadani ma'a kulli alfin sab'ina alfan. Maka beliau menambah untukku bersama setiap 1000 ada 1000 yang lain. Jadi berapa sekarang? Hah? Gimana cara hitungnya? Cara hitungnya mudah. 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Setiap 1000 membawa 1000 yang lain. Setiap 1000 membawa 70.000 yang lain. Setiap 1000 membawa 70.000 yang lain. Maka cara hitungnya 70.000 dikali 70. Tambah 70.000 sebelumnya. Jadinya berapa tuh? Nanti buka kalkulator di rumah. Ya. Jangan buka sekarang. 5 jutaan kurang lebih. Enggak sampai 5 juta Pak, 4 jutaan ya. Iya, 49 Pak ya. Tambah 70.000 yang sebelumnya. Sudah banyak atau masih sedikit? Masih sedikit. Sekarang aja umat Islam 1 miliar. 5 juta jumlah yang sangat sedikit. Ada riwayat yang lain, wa thalathu hasayatin min hasayati Rabbi, ditambah dengan 3 cidukan dari cidukan Robku, cidukan tangan. Nah itu adalah jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu jangan berputus asa. Mungkin kita termasuk dalam 70.000 orang atau bagian dari orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Harus prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah manfaatnya kita belajar. Kita belajar 9 sifat mereka dan kita realisasikan dalam hidup kita agar kita termasuk bagian dari mereka. Dan Allah sudah berjanji, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Jadi jangan berputus asa, kita masih ada harapan termasuk dalam golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian tentang pengobatan al-kai jamaah sekalian. Pertanyaannya, sunat pakai laser apakah termasuk? Allahu alam, saya tidak tahu. Ada pertanyaan yang lain, silakan. Baik, apa perbedaan minta didoakan dan minta ruqyah? Minta doa semata-mata doa, sedangkan minta ruqyah itu mengandung beberapa hal, bukan hanya doa. Memang di ruqyah ada doa, terutama doa-doa yang diajarkan Nabi SAW. Doa-doa ruqyah Nabi itu singkat-singkat. Kita hafalkan, kita baca sendiri. Tapi dalam ruqyah itu juga ada bacaan Quran yang tidak mengandung doa. Contohnya ayat kursi. Ayat kursi kandungannya adalah pujian dan pengagungan kepada Allah. Tapi karena keagungannya, dia berpengaruh pada kesembuhan. Begitu pula tiupan. Dianjurkan dalam meruqyah itu, orang yang meruqyah dia baca di depan orang sakit itu, kemudian dia tiup dengan sedikit ludah. Bukan meludah, meniup dengan sedikit ludah. Begitu pula meruqyah boleh di air. Dibaca di air kemudian diminumkan kepada orang sakit atau dimandikan kepadanya. Jadi ruqyah bukan semata-mata doa. Kalau sekedar minta didoakan, maka itu boleh. Dan didoakan kan enggak langsung ke orangnya langsung. Bisa jadi dia doa nanti malam, di sepertiga malam yang terakhir. Tapi ruqyah itu langsung. Ruqyah itu langsung. Doa yang langsung dibaca oleh peruqyah di depan pasien, kemudian dia tiup. Makanya nggak mungkin meruqyah dari jarak jauh. Itu termasuk bid'ah ruqyah zaman sekarang, meruqyah dari jarak jauh. Jadi seperti itu, wallahu alam. Termasuk syirik.
Kalau kita meyakini memotong kuku di hari tertentu bisa menjadi sebab kemudaratan atau sebaliknya sebab kemanfaatan, itu masuk dalam syirik sebab. Insyaallah kita bahas lebih detail di bab yang ke-7. Meyakini sesuatu sebagai sebab, meyakini sesuatu sebagai sebab, apakah sebab manfaat atau sebab mudarat, adalah syirik jika itu bukan sebab. Kenapa syirik? Karena yang maha mampu menentukan sesuatu sebagai sebab adalah Allah. Kalau kita mengatakan ini sebab yang memudaratkan, berarti kita seakan-akan bersekutu dengan Allah dalam menentukan sesuatu sebagai sebab. Hanya Allah yang maha mampu menentukan, menakdirkan, menciptakan ini bisa bermanfaat, itu bisa berbahaya. Ini sebab kemanfaatan, ini sebab kemudaratan. Maka kita enggak boleh meyakini sesuatu sebagai sebab kecuali yang Allah tentukan sebagai sebab. Kalau kita meyakini sesuatu sebagai sebab, padahal itu bukan sebab yang Allah tetapkan, maka itu syirik. Pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana kita mengetahui sesuatu itu sebagai sebab? Dengan dua cara, melalui dalil syar'i dan melalui pembuktian yang ilmiah, yang masuk akal, yang dapat menghubungkan antara sebab dengan akibat. Nah sekarang kita lihat dalam masalah motong kuku ini, katanya nggak boleh di hari tertentu, bisa berbahaya. Pertama, ada dalil nggak mengatakan itu? Nggak ada. Yang kedua, bisa nggak dibuktikan secara ilmiah? Masuk akal tidak? Saya kira nggak masuk akal, nggak ada hubungan pilihan hari motong kuku dengan nasib kita bermanfaat atau berbahaya. Tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Ajaran Islam itu semuanya ilmiah, semuanya tidak bertentangan dengan akal sehat. Kalau antum dapatkan ada ajaran-ajaran yang kayaknya nggak masuk akal, itu perlu dicek lagi, benar nggak itu ajaran Islam? Tapi sebaliknya, kalau antum dapatkan itu ajaran Islam, jelas ada dalilnya, tapi rasanya nggak masuk akal, maka salahkan akal antum. Pasti ada error di situ. Nggak mungkin Islam bertentangan dengan akal sehat, kalau akalnya sehat. Iya. Sudah. Ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.